Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Pada hari ini kita akan belajar tematik yang baru dengan judul lingkungan sehat, bersih, dan asri. Sebelum kita belajar, anak-anak jangan lupa membaca doa terlebih dahulu ya. Mari kita siapkan bukunya ya. Jangan lupa diberi nama ya anak-anak. Mari kita buka bukunya yang subtema 1 berjudul Lingkungan Rumahku. Rumah merupakan tempat tinggal keluarga. Di rumah, anggota keluarga beristirahat dan berkumpul. Rumah harus bersih dan rapi. Rumah bersih bebas dari sarang penyakit. Rumah rapi membuat anggota keluarga nyaman. Setiap anggota keluarga wajib menjaga kebersihan rumah. Ayo belajar menjaga kebersihan rumah. Itulah pengantar dari subtema 1 yang berjudul Lingkungan Rumahku. Selanjutnya, kita buka halaman 3 pembelajaran 1. Mari kita baca yang ayo mengamati. Ini adalah rumahku. Rumahku bersih, rapi, dan indah. Aku senang tinggal di sana. Itu bukan rumahku. Rumah itu kotor dan tidak indah. Sampah berserakan, temboknya penuh coretan. Aku tidak mau tinggal di sana. Bisa dilihat ya nak, bagaimana rumah yang bersih, bagaimana rumah yang kotor. Halaman selanjutnya, mengenal rumah. Rumah adalah bangunan tempat tinggal. Rumah tempat kita beristirahat. Rumah tempat berlindung dari panas dan hujan. Di dalam rumah ada ruangan-ruangan. Ruangan-ruangan itu adalah sebagai berikut. Ruang tamu digunakan untuk menerima tamu. Kamar tidur digunakan untuk beristirahat dan belajar. Ruang makan digunakan untuk makan bersama keluarga. Dapur digunakan untuk memasak makanan. Gudang digunakan untuk menyimpan benda yang tidak terpakai. Gambar yang terakhir, kamar mandi, digunakan untuk membersihkan tubuh. Itulah nama-nama ruangan yang terdapat di setiap rumah. Tugas pertama kalian ada di halaman 5, pelajaran bahasa Indonesia. Pasangkan kegunaan ruang dengan gambar yang tepat. Silakan kalian tarik garis ya anak-anak, kalian pasti bisa. Halaman 6, ayo membaca, bacalah cerita di bawah ini yang berjudul Belajar Merapikan Kamar. Ini adalah kamar tidur Bella. Kamar tidur Bella bersih dan rapi. Bella merapikan kamar sendiri. Ayah ajarkan Bella rapikan tempat tidur. Tariklah spray pada keempat ujung kasur. Tepuk-tepuklah bantal agar bersih. Letakkan bantal di bagian atas. Lipatlah selimut dengan baik. Kemudian Bella menyapu lantai. Ayah bantu Bella membersihkan kamar. Bella ucapkan terima kasih pada ayah. Kini kamar Bella rapi dan bersih. Di sini siapa yang rajin sekali merapikan kamarnya? Pasti semua anak rajin membersihkan kamar ya. Di dalam cerita belajar merapikan kamar, itu ada beberapa kalimat petunjuk anak-anak. Apa sih kalimat petunjuk itu? Bu Siska akan memberikan video tentang penjelasan kalimat petunjuk. Disimak ya anak-anak. Kali ini kita sama-sama belajar bagaimana cara membuat sebuah kalimat petunjuk atau memahami petunjuk. Nah, pernahkah kalian melihat contoh yang seperti ini? Ya, ini adalah contoh obat. Di balik kemasan obat ini pastinya terdapat petunjuk pemakaian obat. Biasanya terdapat di petunjuk obat tempra, atau obat penurun panas, obat batuk, obat paru, dan sebagainya. Selain itu, pernahkah melihat ini? Ya, biasanya ada di belakang sebuah undangan. Ini disebut dengan petunjuk denah atau
petunjuk arah. Kalau dari gambar ini, dari rumah Ani untuk ke Pasar Gede harus melewati Jalan Sumeru dan belok kiri ke arah Jalan Merapi, baru ada Pasar Gede. Nah, setelah itu jika teman-teman pernah membeli sesuatu barang, pastinya akan ada petunjuk di baliknya atau petunjuk di kemasannya. Namanya ini adalah petunjuk untuk melakukan sesuatu, agar orang-orang tidak salah dalam menggunakan sebuah alat. Nah, kalau yang ini tentunya teman-teman sudah kenal ya. Ini adalah petunjuk untuk membuat sesuatu. Bisa dibalik kemasan sebuah makanan atau kemasan minuman, supaya kita bisa mencicipinya dengan cara yang benar. Itulah contoh dari kalimat petunjuk yang ada di sekitar kita dan sering ditemui. Sekarang, apa sih manfaat dari memahami kalimat petunjuk? Kira-kira untuk apa ya? Ya, petunjuk itu fungsinya atau manfaatnya untuk mempermudah melakukan atau mengarahkan sesuatu, sehingga kita sebagai penggunanya bisa melakukan atau menggunakannya secara benar dan tepat. Nah, sekarang bagaimana cara atau syarat dalam menulis sebuah kalimat petunjuk? Kalau kalian mau membuat petunjuk, syarat yang pertama adalah harus menggunakan bahasa yang mudah dipahami, dan kalimatnya pun singkat juga jelas, karena ini sebuah petunjuk yang akan nanti dilakukan oleh orang lain, sehingga menggunakan bahasanya harus yang mudah dipahami ya, dan tidak berbelit-belit. Nah, berarti kalimat petunjuk adalah, ada yang tahu? Setelah kita mengetahui contohnya, manfaatnya, juga syarat menulis petunjuk, petunjuk adalah kalimat arahan atau bimbingan mengerjakan sesuatu dengan urutan yang sistematis, sehingga dapat dipahami pembaca dengan baik dan benar. Sistematis berarti berurut, tidak boleh dilewati satu atau dengan nomor yang lainnya. Itulah materi kita tentang kalimat petunjuk. Tugas selanjutnya mengerjakan halaman 7 pelajaran bahasa Indonesia. Ayo lakukan. Di rumah kamu tentu pernah dengar petunjuk dari ayah atau ibu. Contoh, sebelum makan cucilah tanganmu dahulu. Buatlah kalimat untuk petunjuk berikut. 1. Meletakkan sepatu. 2. Membuang sampah. Silakan kalian tulis pada garis yang sudah disediakan. Di tema pengalamanku, kita sudah pernah belajar apa sih tempo itu? Tempo adalah cepat atau lambat ketukan dalam sebuah lagu. Di sini Bu Siska mau kasih tahu macam-macam ketukan itu apa aja sih? Macam-macam ketukan itu selain ketuk pintu, ada tepuk tangan. Ada juga ketukan gelas dan sendok seperti ini anak-anak. Tuh. Dan ada juga botol yang berisi beras seperti ini ya. Nah, macam-macam ketukan itu ada yang kencang atau kuat, ada yang lemah atau lembut ya. Tugas selanjutnya ada di halaman 14 pembelajaran 3 pelajaran PKN. Pertama, kalian membaca cerita yang berjudul Memasak Bersama sampai selesai. Kemudian, kalian mengerjakan 5 soal yang ada di Ayo Jawab. Kalian tulis jawabannya di samping soal atau tempat yang kosong ya anak-anak. Semangat dalam mengerjakannya. Kita lanjut belajar pelajaran matematika. Di halaman 18 kita baca terlebih dahulu ya. Di rumah, ibu punya koleksi mangkuk. Mangkuk berjumlah 44 buah. Mangkuk tersebut berwarna hijau dan biru. Ada 24 mangkuk berwarna hijau. Berapa jumlah mangkuk berwarna biru? Jumlah seluruh mangkuk adalah 44 buah. Jumlah mangkuk hijau adalah 24 buah. Banyak mangkuk biru adalah jumlah semua mangkuk dikurangi banyaknya mangkuk hijau. Jadi, yang mangkuk hijau disilang, kita hitung yang mangkuk biru. Pengurangan bilangan dapat dilakukan dengan cara bersusun panjang dan bersusun pendek.
kalian masih ingat nggak yang pernah diajarkan oleh Bu Ana cara menyelesaikan soal matematika dengan bersusun panjang dan bersusun pendek? Nah, di sini ada soal 44 dikurang 24 sama dengan titik. Penyelesaiannya adalah cara bersusun panjang. 44 sama dengan 40-an ditambah 4 satuan. 24 sama dengan 20-an ditambah 4 satuan. Karena berkurang, jadi tarik garis, dikurang, kita hitung yang satuannya terlebih dahulu. 4 dikurang 4 sama dengan 0. 0 satuan. Kemudian kita hitung puluhannya. 4 dikurang 2 sama dengan 20-an. Jadi 20. Sedangkan cara bersusun pendek, puluhan ada angka 4 dan 2, satuan ada angka 4 dan 4. 44 dikurang 24. Kita hitung satuannya terlebih dahulu. 4 dikurang 4 sama dengan 0. 4 dikurang 2 sama dengan 2. Kemudian kalian mengerjakan soal ayo berlatih yang A, lengkapilah pengurangan bersusun panjang. Dan yang B, lengkapilah pengurangan bersusun pendek. Nomor 1, 17 sama dengan 1/10 ditambah 7 satuan. 4 satuan karena posisi angka 4 sejajar dengan angka 7. Maka 4 terletak di satuan. Ya, karena angkanya hanya ada 1. Jadi 4 satuan. 7 dikurang 4 sama dengan berapa? 7 disimpan, 4 di jari. Sebelum 7, kita hitung mundur sebelum 7, 6, 5, 4, 3. Jadi jawabannya adalah 3 satuan. Kita hitung satuannya terlebih dahulu ya. Satuan. Ini nggak ada temannya. Turun 1/10. Jadi 1/10 ditambah 3 satuan sama dengan 13. Kalian lanjutkan soal nomor 2, 3, dan 4. Nah, begitu juga yang B. Puluhannya 3, satuannya ada angka 2 dan 1. 2 dikurang 1 sama dengan berapa? 2 dikurang 1 sama dengan 1. Ya, 1. 3 nggak ada temannya, berarti turun di sebelah sini. Jadi jawabannya 31. Silakan kalian lanjutkan ya soal selanjutnya. Itulah tugas pembelajaran pada hari ini. Semoga anak-anak mengerjakan selalu dengan semangat ya. Bu Siska akhiri dan mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.